Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fahri Garis kembali hadir dalam acara Headline News MTSN 1 USSA. Berita terkini, pemerintah berencana menerapkan Single Identity Number atau nomor identitas tunggal. Tersebut diawali dengan cara menggabungkan fungsi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan ini akan makin memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun penyatuan NIK dan NPWP ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP dan berlaku mulai 1 Januari 2024. Karena kondisi kantor pajak Bengkulu terkait hal tersebut, kita sudah terhubung dengan reporter kami Ahmad Fikri Firdaus. Berikut laporan lengkapnya. Masyarakat Bengkulu sudah bisa menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk melaporkan SPT tahunan mulai tahun ini. Fungsional penyuluh pajak KPP Pertama Bengkulu 2, Rio Rizky Pertama mengatakan, ribuan NIK tersebut telah terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak. Menurut Rio, ke depan akan lebih banyak lagi NIK yang diintegrasi dengan NPWP. Di tengah isu tersebut, terdapat kekhawatiran masyarakat terkait kewajiban pembayaran pajak. Banyak pihak mempertanyakan, apakah semua warga Indonesia otomatis harus membayar pajak karena NIK sudah menjadi NPWP. Sekarang saya sudah berada di KPP Pertama Bengkulu 2. Saat ini sudah ada bersama saya penyuluh pajak KPP Pertama Bengkulu 2, yaitu Bapak Rio Rizky Pertama. Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi. Bisa disampaikan terkait isu terkini mengenai NIK menjadi NPWP? Baik, Fikri. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang HPP, NPWP yang sekarang sedang digunakan maka tidak akan berlaku lagi di tahun depan. Jadi akan digantikan menggunakan NIK. Benar, nantinya NIK akan menggantikan NPWP? Benar sekali, Fikri. Lalu bagaimana siswa MTS seperti kami? Apakah harus membayar pajak juga? Karena kami juga mempunyai NIK dan kami mungkin belum mempunyai NPWP. Apakah kami harus membayar pajak? Tentu saja tidak ya. Jadi memang NIK ini akan menggantikan NPWP, tapi prosesnya kan tidak otomatis. Jadi harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta semua orang yang punya NIK harus punya NPWP dan harus bayar pajak. Tidak, harus diaktifkan terlebih dahulu. Siapa saja yang wajib mengaktifkan ketika dia sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif. Kurang lebih misalkan ya sudah punya penghasilan dulu ya, baru bisa bayar pajak dan harus punya NPWP tersebut. Oke, baik Pak Rio. Bisa disampaikan juga kepada pemirsa bagaimana cara mengaktifkan fitur tadi dan bagaimana cara kami sebagai masyarakat untuk berpartisipasi dalam NIK menjadi NPWP tadi. Oke, caranya sangat mudah sekali ya. Jadi silakan masyarakat yang sudah pernah lapor SPT tahunan, silakan dibuka browsernya, silakan dibuka yang namanya DJP online tempat kita lapor SPT tahunan. Di situ nanti ada menu profil. Di menu profil tersebut silakan input NIK-nya saja di situ, lalu dilakukan validasi dan diaktifkan. Jadi prosesnya itu mungkin tidak sampai 1 menit ya, Fikri ya. Begitu ya Pak. Baik Pak, batasan waktunya untuk melakukan integrasi NIK menjadi NPWP ini sampai kapan ya Pak? Oke, jadi untuk aktivasi NIK menjadi NPWP ini sendiri paling lambat dilakukan adalah 31 Desember 2023 karena kan berlakunya dia mulai 1 Januari 2024 ya. Tahun depan sudah harus semuanya NIK tersebut menjadi NPWP. Cuman dari KPP kami DJP juga berharap bahwa masyarakat sebelum 31 Maret sudah melakukan integrasi NIK ini sebagai NPWP ya, sekalian dengan melakukan yang namanya pelaporan SPT tahunan. Oh baik. Oke baik. Bagi masyarakat yang belum melakukan integrasi sampai ke terakhir, apakah dia akan mendapatkan sanksi Pak Rio? Oke, jadi sebetulnya untuk konsekuensinya jika tidak melakukan integrasi ini pada tahun 2023, maka ketika tahun 2024 nanti NIK-nya otomatis kan belum teraktivasi sebagai NPWP. Ketika dia mau melakukan kewajiban perpajakan apapun, maka akan ada terkendala ya, karena kan NPWP-nya itu dianggap yang lama itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Oh gitu ya Pak? Gitu. Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Rio telah menyampaikan beberapa pendapat terkait NIK menjadi NPWP. Baiklah, sejauh ini itulah yang dapat kami sampaikan dari KPP Pertama Bengkulu 2. Kembali ke Saudara Fahri. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fahri Garis pamit undur diri dan sampai jumpa.